Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dan beberapa teman kelompok saya tugas dari akuntansi keperlakuan dosen pengabuh Ibu Hamidah Hasan SE MSI. Baik, pengertian teori kontingensi. Teori kontingensi adalah pandangan bahwa tidak ada pendekatan manajemen tunggal yang cocok untuk semua situasi. Sebaliknya, tindakan terbaik tergantung pada kondisi internal dan eksternal yang dihadapi oleh organisasi. Dalam pengendalian manajemen, teori ini menekankan bahwa desain dan penggunaan sistem pengendalian harus disesuaikan dengan konteks lingkungan organisasi. Dengan demikian, pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan situasi spesifik yang dihadapi oleh perusahaan. Munculnya perumusan kontingensi. Yang pertama, pengaruh hasil empiris. Apabila ditemukan hasil yang kurang memuaskan, maka masalah tersebut harus diselesaikan dalam kerangka universal yang telah menjadi sumber stimulus bagi pengembangan perumusan kontingensi. Dengan konsep seperti teknologi, struktur organisasi, dan lingkungan telah melibatkan untuk menjelaskan mengapa sistem akuntansi membedakan antara satu situasi dengan situasi lainnya. Yang kedua, efek teknologi. Dalam akuntansi manajemen, teknologi produksi merupakan variabel kontingensi terpanjang dan paling sederhana. Desain sistem akuntansi internal telah dipengaruhi oleh berbagai metode dan proses produksi. Namun, perlu dicatat bahwa hal ini digunakan sebagai alat untuk menjelaskan perbedaan dengan teori kontingensi klasik yang dianggap sebagai konfirmasi empiris. Yang ketiga, efek dari struktur organisasi. Dalam konteks struktur organisasi, teori kontingensi menekankan bahwa efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu teknologi, yaitu jenis teknologi yang digunakan oleh organisasi. Contohnya teknologi informasi, produksi otomatis, komunikasi, dan teknologi robotika. Yang kedua, volatilitas lingkungan, yaitu tingkat ketidakpastian dalam lingkungan di mana organisasi beroperasi. Yang ketiga, ukuran organisasi, yaitu skala organisasi termasuk jumlah karyawan. Empat, struktur organisasi, yaitu bagaimana tugas dan tanggung jawab di organisasi dan dihubungkan satu sama lain. Kemudian yang kelima, sistem informasi, yaitu bagaimana informasi dikelola dan digunakan dalam organisasi. Baik, saya akan lanjutkan. 4. Efek lingkungan. Perusahaan harus mengendalikan lingkungannya karena ketidakpastian lingkungan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup usaha. Oleh karena itu, efektivitas organisasi bergantung pada kesesuaian antara teknologi, volatilitas lingkungan, ukuran organisasi, struktur organisasi, dan sistem informasi. Efektivitas sistem informasi akuntansi disebut SIA mencakup keberhasilan sistem dalam menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipercaya. SIA yang efektif membantu organisasi mencapai tujuan dengan baik. Jadi, efek lingkungan dalam teori kontingensi memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana organisasi beroperasi dan mencapai tujuannya. Kesesuaian antara lingkungan, teknologi, dan struktur organisasi menjadi kunci untuk mencapai efektivitas sistem informasi akuntansi. Kelima, pengaruh teori organisasi. Menurut teori kontingensi, pengolahan dan pengendalian harus disesuaikan dengan situasi khusus organisasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi yang cocok untuk setiap situasi. Sebaliknya, ada solusi yang dapat disesuaikan dan fleksibel dengan mempertimbangkan aspek seperti ukuran organisasi, struktur, budaya, dan lingkungan luar. Jadi, teori organisasi menurut teori kontingensi membantu manajer dan pemimpin mengakui betapa kompleks dan beragamnya organisasi dan mendorong mereka untuk memahami dan menyesuaikan praktik manajemen sesuai dengan situasi tertentu yang mereka hadapi. Variabel dasar kontingensi dan hubungannya. 1.
1. Variabel sosial. Hubungan dengan variabel sosial dapat mempengaruhi perilaku individu dan organisasi. Misalnya, norma-norma sosial dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan di lingkungan kerja. 2. Lingkungan. Hubungan dengan lingkungan dapat mempengaruhi strategi organisasi, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan. 3. Atribut organisasi. Hubungan dengan atribut organisasi dapat mempengaruhi efisiensi, inovasi, dan kinerja keseluruhan organisasi. 4. Karakteristik pengguna. Hubungan dengan karakteristik pengguna dapat mempengaruhi desain produk, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Atribut sistem pelaporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi variabel kontingensi. Ada 6. Yang pertama yaitu liabilitas atau aset kontingensi. Ini adalah kewajiban yang mungkin timbul di masa depan tergantung pada kejadian tertentu. Contohnya, gugatan hukum yang sedang berlangsung atau potensi dari peristiwa tertentu. Yang kedua, aset kontingensi. Ini adalah aset yang mungkin diperoleh di masa depan tetapi tergantung pada kejadian tertentu. Yang ketiga, pengungkapan. Sistem pelaporan keuangan harus memuat informasi yang relevan tentang liabilitas atau aset kontingensi. Yang keempat, penilaian probabilitas. Sistem pelaporan harus memperhitungkan probabilitas terjadinya kondisi tertentu yang mempengaruhi liabilitas atau aset kontingensi. Yang kelima, adaptabilitas. Sistem pelaporan harus dapat beradaptasi dengan perubahan situasi. Jika kondisi berubah, informasi tentang liabilitas atau aset kontingensi juga harus diperbaharui. Terakhir yang keenam, ketidakpastian. Variabel kontingensi seringkali memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, sistem pelaporan harus mempertimbangkan ini dalam mengkomunikasikan informasi kepada pemangku kepentingan. Implikasi untuk riset. Teori kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satupun pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi, melainkan berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas suatu pendekatan. Implikasi riset dari teori ini adalah pentingnya memahami konteks spesifik dalam setiap situasi manajemen dan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi strategi yang diterapkan. Dengan demikian, riset dalam teori kontingensi memungkinkan pengembangan model dan alat yang lebih baik untuk membantu manajer mengidentifikasi dan merespon perubahan setiap situasional secara efektif. Oke teman-teman, itulah tadi presentasi kelompok kami yang sempat kami bawakan. Ada pun sedikit kesimpulan yang saya simpulkan, yang dimana aspek teori kontingensi dalam akuntansi keperluan menekankan bahwa tidak ada satu pendekatan yang tepat dalam menghadapi situasi bisnis yang beragam. Sebaliknya, penerapan prinsip-prinsip akuntansi keperilakuan haruslah bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan karakteristik unik dari setiap organisasi. Dengan demikian, kesimpulan dari aspek ini adalah bahwa pengambilan keputusan akuntansi haruslah dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang ada, seperti lingkungan eksternal, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Mungkin itu saja yang sempat kami bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.